Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Al-Ghazali dengan NIM 2006057 yang berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat di DWPLIU untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, langsung saja masuk ke poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan pada resume ini. Untuk poin-poinnya ada 4, yaitu yang pertama definisi NSP, yaitu negara sedang berkembang. Yang kedua, ciri-ciri NSP. Yang ketiga, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Dan langsung saja masuk ke poin pertamanya, yaitu definisi NSB. NSB adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan normal global. Dan langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ciri-ciri NSB, negara sedang berkembang. Terdapat 8 saya buat poin ciri-cirinya. Yang pertama, kemiskinan yang kronis dan meluas. Kronis itu maksudnya susah untuk dihilangkan oleh pemerintahannya, sehingga disebut kronis. Kalau sudah susah, maka akan semakin menyebarnya ke kemiskinan di negara tersebut. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat terus-menerus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena setiap tahunnya pasti ada pengangguran, karena anak sekolah yang berhenti sekolah, anak kuliah yang tamat, tentu dia harus mencari pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan itu sulit. Jadi mereka harus menganggur dulu baru bisa berusaha mendapatkan pekerjaan. Itulah kenapa pengangguran itu tinggi dan cenderung meningkat terus-menerus. Yang ketiga, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Yang keempat, rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian. Yang kelima, kurangnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang keenam, memburuknya neraca pembayaran dan hutang luar negeri. Yang ketujuh, meningkatnya ketergantungan teknologi terhadap luar negeri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena sumber daya manusia di negara tersebut kurang, sehingga sumber daya alamnya itu tidak bisa mereka olah sendiri, sehingga mereka mengekspor bahan mentah keluar untuk dijadikan bahan jadi, dan mereka membeli lagi barang yang sudah jadi itu. Itulah kenapa terjadi ketergantungan teknologi terhadap luar negeri, karena sumber daya manusianya itu kurang, sedangkan sumber daya alamnya itu melimpah. Itulah salah satu alasannya. Yang kedelapan, lemahnya kelembagaan dan sistem penilaian. Dan poin yang ketiga, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Hambatan ini ada 4 poin. Yang pertama, produksi barang-barang primer. Produksi primer adalah produksi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang poin ketiga, menghadapi masalah tekanan penduduk, seperti adanya pengangguran di desa-desa, pengangguran di kota-kota, pengangguran di mana saja. Yang kedua, kenaikan jumlah penduduk yang pesat. Hal ini karena tingkat kelahiran di sebuah daerah itu tinggi atau sebuah negara itu tinggi. Setiap tahunnya ada mortalitas, sehingga menyebabkan jumlah penduduk itu bertambah. Yang ketiga, yaitu sumber-sumber alam yang belum banyak diolah, seperti kekurangan tenaga ahli, kekurangan wira swasta. Inilah yang saya sebut dengan sumber daya manusia di negara tersebut masih kurang, dan sehingga tenaga ahli untuk mengolah sumber daya alamnya itu
eh, tidak ada, sehingga sumber daya alamnya itu dieksporlah keluar untuk dijual, sedangkan nanti kalau sudah jadi mereka akan membelinya lagi, dan harga untuk membelinya itu 2 kali lipat dari sumber daya mentahnya itu. Hal ini juga bisa menyebabkan uh, uang negara itu berkurang, dan membuat masyarakat uh, lebih miskin lagi. Poin yang keempat, penduduk masih terbelakang. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Untuk faktor ini saya membuat 6 poin. Yang pertama penduduk, yang kedua pertama penduduk atau tenaga kerja atau masyarakat. Karena masyarakat ini adalah penentu suatu negara itu apakah dia dikatakan sudah dapat dikatakan negara yang memenuhi standar sejahtera. Dilihat dari penduduknya, apakah penduduknya tingkat kemiskinannya rendah atau tinggi. Kalau rendah tingkat kemiskinannya, itu bisa dikatakan pemerintahnya itu telah berhasil untuk menjadikan negara tersebut negara yang sejahtera dan tidak dikatakan negara yang terbelakang. Dan poin yang kedua, kapital. Yang ketiga, sumber-sumber alam atau sumber daya alamnya yang melimpah atau sumber daya alam yang bisa diolah oleh negara itu untuk menjadi pendapatan bagi mereka agar mereka bisa mengekspor keluar atau bisa mempergunakannya sendiri. Dan yang keempat, teknologi dan ilmu pengetahuan. Inilah yang sangat penting, ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kita dapat melakukan apapun. Bisa mengolah sumber daya itu menjadi barang yang sangat berharga, dari barang yang tidak dianggap jadi barang yang dianggap oleh internasional, nasional, bahkan dunia. Dan yang kelima, karakteristik sosial budaya. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Ini juga penting bagi sebuah negara sebagai penentu pertumbuhan ekonominya, karena dengan banyaknya sumber daya manusia atau ahli-ahli yang ada di negara itu kemungkinan besar dapat membuat negara itu berkembang maju. Seperti di Cina, sumber daya manusianya itu sangat banyak, sehingga mereka setiap tahunnya misalnya menghasilkan teknologi apapun, semakin lama mereka semakin banyak menghasilkan, walaupun sumber daya alam mereka itu tidak sebanyak Indonesia, tapi sumber daya manusianya itu melebihi Indonesia, sehingga mereka bisa dikatakan lebih maju daripada Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jika ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.